Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi pelajaran akidah sampai pada halaman 53 afwan. Di sini kemarin setelah kita selesai membahas tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta ini yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta ini dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka kemudian di sini penulis melanjutkan tentang penyebutan macam-macam ibadah. Ya, macam-macam ibadah. Yang mana ibadah-ibadah tersebut tidak layak untuk diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini ya, macam-macam dari ibadah di antara bentuk-bentuk ibadah ya beliau sebutkan di sini. Beliau mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk menunaikannya, ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Di sini dijelaskan sebelumnya, lamma bayyana al-muallif rahimahullahu taala anna al-wajib 'alaina an na'budallaha wahdahu la syarika lah, bayyana fi ma ya'ti syai'an min anwa'il ibadah. Maka tatkala penulis telah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya yang wajib atas kita, ya wajib atas kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita setelahnya ya syai'an min anwa'il ibadah. Beberapa jenis ibadah. Ya, beberapa jenis ibadah. Faqala, kemudian penulis mengatakan wa anwa'ul ibadati mithlul Islam wal iman wal ihsan. Ya. Dan diantara atau macam-macam ibadah ya diantaranya seperti Islam, iman dan ihsan. Ya, Islam, iman dan ihsan. Ya, dan di sini jelaskan oleh beliau wa hadhihi thalathatu al-Islam wal iman wal ihsan hiya ad-din kama jaa dzalika fi ma rawahu Muslim min hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan tiga perkara ini yaitu Islam, iman dan ihsan itu pada hakikatnya adalah agama seluruhnya. Adalah agama Islam. Ya, adalah agama Islam ini terdiri dari tiga perkara yaitu Islam, iman dan ihsan atau tiga tingkatan. Ya, Islam, tingkatan yang pertama tingkatan Islam, tingkatan kedua tingkatan iman, dan tingkatan ketiga yang tertinggi adalah ihsan. Ya, insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Ya, akan ada penjelasannya dengan lebih rinci. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal yang sering disebut sebagai hadis Jibril. Ya, hadis Jibril yang kisahnya di sini diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu para sahabat, ya ringkasnya di sini para sahabat, karena hadis ini cukup panjang ya, ringkasnya ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada suatu hari. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki ini ya penampilannya sangat rapi, sangat bersih. Ya, tapi tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat ketika itu penduduk Madinah ya yang mengenal orang tersebut, ya mengenal lelaki tadi. Tidak ada yang mengenalnya, padahal tidak ada tanda-tanda dia habis melakukan perjalanan jauh, safar ya. Dan juga pakaiannya rapi, ya badannya bersih, pakaiannya bersih, rambutnya semuanya rapi dan bersih. Tapi tidak ada seorang pun yang mengenal orang ini. Ya, ini tentunya suatu keanehan ya, bukan orang dari negeri luar ya yang datang ke Madinah, tapi kalau seandainya dia penduduk Madinah, kenapa tidak ada yang mengenalnya seorang pun? Thayyib. Dan memang ternyata itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengajarkan kepada para sahabat tentang agama Islam dengan cara malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah
tentang beberapa perkara, di antaranya bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Yaitu nanti insyaallah akan ada penjelasannya pada pembahasan setelahnya. Tayyib. Kemudian di sini disebutkan wa minhu ad-du'a, dan di antara ibadah-ibadah tadi di antaranya adalah doa. Ya, jadi sebenarnya tadi agama Islam ya itu terdiri dari 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Yang menjadi tiga tingkatan utama dari agama Islam. Ya, tapi nanti tentunya 3 tingkatan ini ya terkait dengan berbagai macam ibadah. Ya, berbagai macam ibadah yang disyariatkan dalam Islam, seperti contohnya doa. Ya, wa minhu ad-du'a. Kemudian wal khauf, rasa takut, al khauf. Kemudian ar-raja, rasa harap. Kemudian wat tawakkul, ya bertawakal. Kemudian war raghbah, yaitu ar-raghbah. Tayyib. Kemudian war rahbah, yaitu ar-rahbah. Itu apa? Kalau ar-raghbah itu tawakal, itu tawakul tadi tawakal. Kemudian ar-raghbah itu rasa hampir sama dengan harap, ya, berarti memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diiringi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rahbah, ar-rahbah itu rasa takut, ya, hampir sama dengan al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dirinya berupaya untuk melindungi diri dari segala perkara yang segala hukuman atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu ar-rahbah. Kemudian al-khusyu', berikutnya adalah al-khusyu'. Ya, khusyuk, tunduk baik lahir maupun batin, ya. Kemudian al-khasyah. Al-khasyah ini juga terkait dengan al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu al-khasyah. Baik, kemudian berikutnya wal inabah. Ya, al-inabah yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat kepada Allah, kemudian berupaya untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu inabah. Kemudian wal isti'anah, meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-isti'adzah, meminta perlindungan. Kemudian wal istighatsah, meminta diselamatkan dari bencana. Al-istighatsah, ya, minta diselamatkan dari bencana, minta untuk diangkat kesulitan darinya. Kemudian wadzabahu, menyembelih, ya, menyembelih hewan sesembelihan. Kemudian wan nadhru, nazar, ya, bernazar. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di sini kullu anwa'il ibadah mimma dzukira wa ghairuhu lillahi wahdah la syarika lah fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala. Maka seluruh macam-macam ibadah yang disebutkan tadi maupun yang lain yang tidak disebutkan, maka itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya, yang mana kita tidak boleh untuk memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kemudian kita memperuntukkan ibadah-ibadah tadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nanti insyaallah akan dijelaskan satu persatu dari macam-macam ibadah tadi. Dan di sini disebutkan wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya bahwasanya ibadah-ibadah semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa
atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan kalian beribadah kepada Allah. Ya, jadi janganlah kalian beribadah kepada Allah tapi selain itu kalian juga beribadah kepada selainnya, kepada siapapun itu, kepada apapun itu. Ya, jadi dalam ayat ini terdapat larangan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memalingkan salah satu saja dari jenis-jenis ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia seorang musyrik, seorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, yang kafir, yang bisa terjatuh ke dalam kekufuran, artinya dia bisa keluar dari agama Islam. Tayyib. Karena kesyirikan itu akan membatalkan tauhid yang ada dalam diri seorang hamba. Maka kalau tauhidnya sudah batal, sudah rusak, maka otomatis dia pun sudah tidak lagi memiliki tidak memiliki status sebagai seorang muslim. Ya, tidak lagi memiliki status sebagai seorang muslim. Karena namanya seorang muslim itu yang pertama kali harus menetapkan tauhid. Ya, harus memiliki tauhid dalam dirinya. Wa dalilu qaulu ta'ala. Ya, dalilnya ya menunjukkan bahwasannya orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Dalilnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa kepada sembahan yang lain, kepada Tuhan yang lain bersamaan dia berdoa kepada Allah, ya, atau menyembah kepada sembahan lain sebagaimana dia menyembah kepada Allah, maka yang dalam keadaan dia tidak memiliki bukti terkait dengan hal tersebut, dia tidak punya bukti, tidak punya dalil, tidak punya hujjah untuk membenarkan perbuatan kesyirikannya tadi, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabbnya. Allah lah yang akan mengadili orang tersebut dengan kesyirikan yang dilakukannya. Innahu la yuflihul kafirun. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Ya, orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Maka di sini Allah mengaitkan dengan perbuatan kesyirikan, ya, perbuatan kesyirikan yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah dengan kekufuran. Ya, dengan dengan status kekufuran. Ya, artinya pelakunya itu bisa jatuh ke dalam kekufuran yang disebabkan oleh kesyirikan yang dia lakukan tadi. Yang dengannya batallah keislamannya. Baik. Nah, di sini dijelaskan Dzakarul muallifu rahimahullah taala jumlatan min anwa'il ibadah. Ya, penulis menyebutkan beberapa contoh dari macam-macam ibadah. Wa dzakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Dan menyebutkan bahwasanya barang siapa yang memalingkan sebagian dari ibadah-ibadah tadi, ya sebagiannya saja, bahkan satu saja dia palingkan kepada selain Allah, maka dia termasuk ke dalam orang yang melakukan kesyirikan dan termasuk ke dalam orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, ya, keluar dari agama Islam. Wastadalla biqauli ta'ala, dengan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Jin. Ya. Bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah ya kepada siapapun bersamaan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk beribadah kepada selain Allah, ya, bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat tadi yang berikutnya, dalam surat
Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Tayyib. Dan di sini dijelaskan wa wajhud dilalah minal ayat al-ula, dan sisi pendalilan dari ayat yang pertama yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sisi pendalilannya adalah bahwasannya Allah menyebutkan di sini annallaha ta'ala akhbara annal masajida hiya mawadhi'us sujud aw a'dha'us sujud lillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya al-masajid. Jadi al-masajid itu jamak dari masjid, ya. Nah, masjid itu punya dua makna. Makna yang pertama itu bangunan masjid, ya, bangunan, suatu bangunan yang dibangun khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, masjid. Adapun juga makna yang kedua bisa diartikan dengan anggota tubuh, anggota sujud. Ya, jadi anggota-anggota sujud. Karena kata masjidun itu artinya tempat sujud. Ya, artinya adalah tempat sujud. Jadi bisa bermakna anggota-anggota tubuh kita yang kita gunakan ketika sujud. Ya, yang kita gunakan ketika sujud, yaitu kedua telapak tangan, ya, kemudian lutut, ya, ujung kaki, kemudian dahi, ya, beserta hidung. Artinya ini anggota-anggota tubuh kita ini semuanya, tangan, kaki, kepala, semuanya ini merupakan masjid, yaitu anggota sujud, ya. Yang mana tidak boleh kita gunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya begitu. Jadi semua anggota tubuh kita ini adalah milik Allah dan tidak boleh kita gunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka warattaba 'ala dzalik qauluhu fala tad'u ma'allahi ahada ay la ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudu lahu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringkan penyebut tentang masjid tadi dengan larangan, maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersamaan kalian beribadah kepada Allah. Yani janganlah kalian beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mana kalian sujud kepadanya. Ya, kalian sujud kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Kalian menghambakan diri kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Kalian menyembah kepada Tuhan-Tuhan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sisi pendalilan dari ayat yang pertama. Kemudian sisi pendalilan dari ayat yang kedua, wa wajhud dilalah minal ayah ats-tsaniyah bi anna Allah Subhanahu wa taala bayyana anna man yad'u ma'allahi ilahan akhar fa innahu kafirun. Ya, sisi pendalilan yang dari ayat yang kedua yang menunjukkan bahwasanya orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik yang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Karena Allah sebutkan dalam ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan kesyirikan, maka Allah tutup ayat tadi dengan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung, tidak akan memperoleh keuntungan, keselamatan. Tayyib. Maka di sini Allah ingin mengisyaratkan bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah, maka dia bisa terjatuh ke dalam kekafiran, keluar dari agama Islam. Tayyib. Ya, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Insyaallah nanti untuk penyebutan dalil-dalil dari masing-masing ibadah yang disebutkan tadi itu akan kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.